Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama kami insyaallah pada kajian Ramadan yang akan mengambil asrar as-shaum, puasa, rahasia-rahasia puasa dari kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Ikhwah sekalian, sebelum kita mulai, kami ingin memberikan sedikit pengertian, arahan bahwasanya kajian kita ke depan adalah dengan melihat kitab. Artinya kalau ingin serius belajar bahasa Arab, belajar agama atau belajar bersama kami di sini, silakan antum buka lampiran kitabnya insyaallah di kolom komentar. Ikhwah sekalian, kita ingin kajian kita memberikan kemampuan berbahasa Arab, kemampuan bisa baca kitab, mengartikan kitab, kemudian selanjutnya bisa mengeluarkan istilah-istilah yang bisa dipakai dalam keseharian kita, termasuk ke depan kita ingin juga apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca dari Al-Quran, apa yang kita ucapkan dalam sholat, kita pahami maknanya sehingga kita memiliki khusyuan yang lebih mendalam. Taib ikhwas sekalian, jadi ke depan silakan dilihat. Saya sering berkata kepada santri-santri, kalau enggak lihat kitab tidak belajar, karena kita kajian kita adalah baca kitab. Taib ikhwas sekalian, kita mulai saja. Kitab Asrar Shaum, kitab rahasia-rahasia puasa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Ar-Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu pujian, hamdan, hamiduna, hamida yahmadu, kata kerjanya, memuji. Segala puji bagi Allah, alladzi a'zama ala ibadihil minnah, yang mengagungkan, memperbesar karunia-Nya kepada hambanya, ala ibadihi, hamba-hambanya, al-minnah, karunia. Bima dafa'a anhum kaida syaitan wa fannihi, dari karunia itu adalah Allah menjauhkan, dafa'an itu menjauhkan dari mereka hamba-hambanya tipu daya syaitan, wafanni dan muslihatnya. Al-fan ini seni. Syaitan punya seni untuk menjauhkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Waradda amalihi, dan mengembalikan, menolak, radda yarudu, menolak keinginannya, cita-citanya, amal cita-cita. Wa khayyaba dhannahu, dan mengecewakan syaitan. Khayyaba itu mengecewakan, dhon perkiraan, prasangka. Jadi maksud dari ungkapan ini adalah mengecewakan syaitan, dari apa yang dia perkirakan ketika dia mengganggu anak cucu Adam. Dia kira akan tersesat, tapi karena petunjuk dari Allah, karunia dari Allah, dia tidak jadi tersesat. Id ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa jannatan. Jadi syaitan gagal, kenapa? Karena Allah ketika ja'ala menjadikan puasa hisnan
benteng li auliyaihi untuk walinya, aulia jamaknya ya, untuk pluralnya. Wa jannatan, dan Allah menjadikan puasa itu sebagai taman ya, yaitu di mana orang-orang soleh ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bersenang ya, bergembira ya, ketika berada di bulan suci Ramadan ya, ketika puasa. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah, dan Allah membukakan lahum bagi mereka bihi, dengan puasa itu, abwabal jannah, pintu-pintu surga ya, mudah-mudahan kita masuk surga. Wa arrafahum anna wasilatas syaitan, dan Allah memberitahu mereka bahwasanya alat ya, wasilah, perantara syaitan, ila qulubihim, kepada hati mereka, asyahawatul mustaqinnah ya. Kepada hati mereka itu apa perantaranya? Yaitu hawa nafsu yang mendiam ya, artinya mendiam dalam hati ya. Wa inna biqam'iha tusbihun nafsul mutmainnah zahiratas syauka. Inna wa, dan inna, sesungguhnya dengan biqam'iha, dengan menjauhkan syahwat itu, syahwat yang buruk ya, maka nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tusbihu, menjadi zahiratas syaukah. Zahirah artinya nampak, kuat, asyaukah aslinya adalah duri ya. Maksudnya ini ungkapan yang artinya memiliki kekuatan, fi qasmi pada memecah ya, menghancurkan musuhnya ya. Qawiyatal minnah, juga jiwa itu menjadi qawiyah, kuat ya. Minnah, karunia. Wassalatu ala Muhammadin qaidil khalqi, dan bersalawat kepada Muhammad, qaid, pemimpin makhluk, al-khalq, ciptaan, khalaqa yakhluqu, menciptakan, Allah yakhluqu, Allah menciptakan. Wa mumahhidus sunnah, dan sosok yang melapangkan sunnah ya, tuntunan yang baik. Wa ala alihi, dan bersalawatlah kepada keluarganya. Wa ashabihi, salawat artinya mendoakan ya, mendoakan teman-temannya. Zawil absaris saqibah, yang memiliki pandangan yang cemerlang ya. Wal uqulil murajjah, dan otak yang kuat. Wasallim tasliman katsiran, dan berilah salam ya kepada Nabi SAW, tasliman, salam yang banyak, yaitu ucapan Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad. Amma ba'du, sebagai berikut. Amma ba'du ya, sebagai berikut. Fa inna shauma rub'ul iman, sesungguhnya puasa itu seperempat keimanan. Bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, menurut ya konsekuensi firman Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfus sabri, puasa itu setengah kesabaran. Wa bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman, sesungguhnya puasa itu ya, setengah dari keimanan. Thumma, kemudian, huwa mutamayyizun, istimewa ya, bi khasiyatin nisbah, dengan kekhususan penisbatan, penyandaran ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Min baini sairil arkan, dari rukun-rukun yang lain. In qala Allah taala, ketika Allah berfirman, fima hakahu anhu nabiyuhu, dari apa yang haka yahki, menceritakan hikayat ya, menceritakan nabinya sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin, setiap kebaikan, bi asyri amsalihha, dilipat gandakan 10 kali, ila 700 ke 700 ya, 700 kali ya, di'fin
lipat ya, kali lipat illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu bagiku, wa ana, dan aku ajzi, membalas bihi, membalas puasa tersebut ya. Jadi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad qala Allah taala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya innama yuwaffa, dipenuhkan, as-sabiruna, dicukupi ya, as-sabiruna, orang-orang yang bersabar, ajrahum, imbalan mereka. Jadi imbalannya dicukupkan, dibanyakkan, maksudnya bighairi hisab, tanpa batas ya. Jadi diberikan ya, yuwaffa ya, diberikan orang-orang sabar, ganjaran mereka itu tanpa batas, artinya saking besarnya ya, tidak terbatas. Wasaumu nisfus sabr, dan puasa itu setengah kesabaran. Faqad jawaza sawabahu, maka qad, telah, jawaza, melebihi, melampaui pahalanya, sawab, pahala, qanunat takdir, aturan ketentuan, wal hisab, dan perhitungan, artinya pahala puasa sekian-sekian sudah dijelaskan. Adapun pahala orang yang berpuasa saking banyak tidak bisa ditakar ya. Ini maksud dari bighairi hisab ya. Wa nahika fi ma'rifati fadlihi, qaul sallallahu alaihi wasallam, nahika ya, dan cukuplah bagimu, nahika, cukuplah kamu, bagimu, fi ma'rifati, pada pengetahuan, fadli, keutamaan puasa, qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi, ini waw sumpah ya, wallahi ya, walladzi, dan demi zat, nafsi, jiwaku, pada tangannya, yadun, tangan, bi, pada tangannya, la khalufu famis shaim, sungguh baunya ya, baunya mulut orang yang shaim, puasa, atyab, lebih baik, indallah, di sisi Allah, min rihil miski, dari bau harumnya misik ya. Yaqulullah azza wa jalla, innama yadharu sahwatahu, sesungguhnya dia yadharu, dia meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, li ajli, demi aku, fasaumu li, maka puasa itu bagiku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya ya. Hanya Allah yang tahu saking besarnya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannah, dan wa qala sallallahu alaihi wasallam ya, dan Nabi bersabda ya, lil jannah, bagi surga, lil jannati, surga memiliki babun, pintu, yuqalu lahu rayyan, dikatakan namanya itu rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun, tidak masuk kecuali orang yang suka berpuasa. Wa huwa mau'udun biliqa'illah, dan dia itu dijanjikan ya, janjikan masuk lewat pintu itu dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fi juz'i saumihi, pada bagian dari puasanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaim farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan, kebahagiaan ya. Farhatun inda iftarhi, kebahagiaan ketika dia berbuka, aftara yuftiru, itu artinya berbuka atau tidak puasa ya. Jadi shoma yasumu, lawan katanya itu aftara yuftiru. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya ya, dalam keadaan selamat ya, dalam keadaan tidak ada dosa ya, dan mudah-mudahan kita bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah karunia yang terindah. Demikian, semoga ini bermanfaat ya. Baca, simak ulang, kemudian mari gunakan bahasa Arab dalam keseharian kita. Tidak ada yang sulit kalau kita biasakan. Demikian
Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.